Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan channel kami DMP Elektro. Ya, hari ini kami akan membuat sebuah konten yang berhubungan dengan PLTS. Saya akan mengukur dulu berapa masing-masing ampere yang dibutuhkan. Kebetulan baru pasang panel. Jam 14.30 dapat 4 ampere. Alhamdulillah lumayan. Yang 540 WP dapat 4 ampere. Yang 360 dapat 3 ampere. Berarti rata-rata yang 360 WP dapat 3 ampere, sekitar 40 volt. Kecil juga ya. 14.30 setengah 3. Tapi lumayan lah. Alhamdulillah tegangan sudah 14,1 ya per aki, dan panel surya kita SCT yang ini udah menyumbang udah penuh sih 28,3. Meledak. Inverter high frekuensi ini kan termasuk yang rawan short dan banyak trouble ya. Nah, sekarang saya akan membuat konten di mana di sini kan kalau kita tes fan semuanya nyala ya. Di sini kita tes fan semuanya nyala. Saya akan merambatkan jalur, salah satu jalur itu melewati tanah atau ground. Saya sudah siapkan alat-alatnya. Jadi nanti plusnya tetap melewati kabel, plusnya nanti tetap melewati kabel, tapi jalur minnya akan saya rambat melewati tanah gitu. Dan apakah berhasil dan inverter ini bisa bagus itu kinerjanya? Let's go, ikuti. Inverter merek Square dengan daya 1000 watt, sistemnya 24 volt. Nah, ini akinya saya seri 2 untuk mendapat tegangan 24 volt. Saya seri 2, tadi sempat saya nyabut dulu ke sistem PLTS saya. Kebetulan panel juga baru pasang, jadi maksudnya baru nambah 1. Sistem 24 jam full off grid area transit. Nah, ini inverter 1000 watt merek Square akan saya coba hajar habis-habisan buat trial. Rusak ya udah lah, gampang tinggal diperbaiki. Oke.
rakit dulu teman-teman. Sebelum dilanjut, nanti akan saya tarik jalur dari sini ke ujung sini mungkin, atau di sana dekat motor mobil. Tapi sebelum itu harus dirakit dulu. Saya nggak bisa buka steker, colokan steker ini karena ada bautnya yang aneh. Bautnya kotak. Bautnya kotak, ada dua lagi. Sisanya sih plus, bautnya kotak. Jadi mau nggak mau saya harus merusak ini ya. Dia teman-teman, untuk memperkuat supaya kita dapat hasil strum yang bagus, tentunya saya menggunakan kabel ground yang berguna ya, bukan buatan sendiri, alias bukan modifikasian. Ini saya beli di toko elektronik, satunya itu kisaran 60.000. Mungkin kalau di online lebih murah. Kurang tahu panjangnya hampir 2 meter ya, hampir 2 meter.
ke sini, sedangkan minnya saya tembakin ke tanah langsung. Jadi cek tanah langsung. Pengujian yang pertama saya gunakan test pen. Saya cek apakah semuanya nyala. Waduh, gelap teman-teman, jadi harus semuanya nyala sih. Tuh kuning, kelihatan? Kuning, ya, tuh kuning. Tuh kalau mau disentuh kuning, ya. Sip, kelihatan? Di sini tuh di ujung, tuh ya. Ini adalah salah satunya, kemudian akan saya pindahkan ke satunya lagi. Nah, ini yang di sini sudah pasti dia nyala ya. Kemudian saya pindahkan ke sini, dicek lagi. Sama keduanya nyetrum. Kalau disetrum ya nyetrum. Tetapi akan saya cek menggunakan multitester. Seandainya kita di tanah, berapa sih tegangan yang dikeluarkan gitu ya. Hanya 66 volt ya, 66 volt AC. Yang satunya lagi 41 volt AC ya, satunya lagi 40 volt AC, dan lagi 66. Oh iya, kayaknya lebih ke sana dulu deh teman-teman. Jadi ini nanti dulu ya, saya pasang ke sana dulu groundnya. Oke teman-teman, jadi kabel biru saya tempelin ke ground dan kabel kuning saya sambungin ke inverter. Sekarang kita tes. Kipas sama lampu LED. Matikan dulu ya. Ini ground ya, kabel ground saya biarin, jangan yang plus saya sambungin. Jadi ground itu saya tidak tempelin ke manapun. Jadi istilahnya kayak gini, saya akan membuat percobaan. Teman-teman kan sering ketemu ya bahwa inverter high frequency itu nyetrum, dan berapa sih tegangan itu yang dikeluarkan, apakah bisa buat umpan salah satu peralatan listrik. Ini saya tarik cukup satu titik ya di sini, jalur netral atau lainnya saja yang saya tarik ke sana. Sedangkan yang satunya lagi saya biarkan dengan tidak disambung, saya coba hidupkan. Jangan ujung di sana ya. Yang satu saya cantumin ke ground, ke tanah, dan yang satunya lagi itu nyambung ke inverter. Nah ini. Yang coklat ini inverter, yang ini nyambung ke tanah. Akan saya coba cek dulu. Jarak kurang lebih sekitar 4 meter. Berapakah tegangan yang dikeluarkan? Oh, enak, nyetrum ya. Malah turun teman-teman, sekitar 19 volt AC ya, 19 volt AC turun mungkin. Dan saya cek ini cuma satu ya, saya coba tes buat ngidupin lampu. Lampu aja nggak mau nyala. Jadi walaupun ini setrumnya
kita cek pakai tespennya nyetrum, tetapi kalau kita umpankan kita langsung tarik ke tanah itu tidak keluar sama sekali arusnya. Berbeda dengan PLN. PLN walaupun keluar setrum salah satunya ya, tapi kalau yang satu ditangkapin ke tanah pasti dia kuat untuk mengangkat bukan alat-alat listrik, karena memang PLN yang satunya dia memang sudah nancep ke ground, sedangkan kalau inverter walaupun keduanya itu kita tes fan nyala tetapi tidak ada yang nancep ke tanah, alhasil memang otomatis tidak kokoh gitu loh setrumnya kalau kita tarik panjang seperti ini. Saya coba pindahkan dulu. Oh iya, bentar. Kita coba cek di sini berapa volt. Pun 0,6 karena ada beban lampu mati. Yo 14, sebelahnya 130. Wow, dahsyat. Coba akan saya tukar ya, akan saya tukar dibalik seperti ini. Kalau ditukar seperti apa, yang tadinya gede ya berbalik juga ya, berbalik juga, dan lampu tidak bisa menyala ya karena memang setrumnya kecil ya. Sekarang akan saya coba bagian output yang satunya lagi, akan saya coba ke tembakan ke ground biar gampang aja nih diputar ya. Saya coba tarik, kita pasang ke sini. Oke teman-teman, kondisinya yang ini udah nyampe ke ground, yang satu tanah yang satu lewat kabel, bukannya di situ ya, bukannya di situ, yang satu itu nyambung ke tanah. Sekarang akan saya tarik dengan jarak segini, apakah bisa nyala? Kita tes dulu. Groundnya orang nyetrum, aman, groundnya tidak nyetrum. Cek apakah bisa mengangkat listrik. Nyala teman-teman, satu buah kabel ya. Jadi ground dari sana, strum yang satunya itu dia merambat melalui tanah untuk mengangkat satu buah lampu, bisa nyala. Saya akan coba tambah beban kipas. Oh, aduh, adem. Kipas udah nyala. Nyetrum ora yuk. Ora. Aman sih. Aman teman-teman. Saya akan coba tambah beban yang lebih berat lagi, vakum.
masih vakum buat, mungkin karena kondisinya ini kurang kencang teman-teman, ininya kurang kencang, jadi otomatis tenaganya tuh kurang gitu ya. Mungkin paling setrika ya, saya coba pakai setrika karena ini kan jalur dari sini ke sini harus melewati tanah itu kan apa namanya, itu bukan besar. Vakum ini ketika start awal kisaran 2000 watt bawah. Coba ini daya kurang lebih sekitar 300 watt, ada setrika. Saya coba untuk apa, ban. Kondisi setrika masih mati ya. Oh nyala ya, setrikanya nyala tadi. Saya ada tang ampere, saya akan coba ukur berapa. Saya coba hidupkan dulu. Ya, setrika sudah hidup, bisa dicek. Nyala. Setrika sudah hidup. Sekarang si besi ini dia menghantarkan arus berapa watt, apa ampere? 1,2 ya, 1,2. Setrika hidup, lepas kosong ya, 1,2. Sekarang coba kita ke inverter. Ini kan kabelnya di sini ya, saya tarik ke apa tanah, berapa ampere, sama 1,2 ya. Jadi tanah ya, tanah yang kita pijak itu dia mengalirkan arus besar 1,2 karena ini ada beban setrika. Oke teman-teman, bisa lihat di situ ada lampu. Saya coba cabut ininya, tarik ground sini, apakah dia kalau groundnya ditarik dia bisa masih nyala. Mati ya, kita tempelin. Nyala. Yo, diskoan malah. Oke, tempel ke ground, bisa nyambung ke sana. Yang artinya kesimpulannya adalah tanah yang kita pijak ini bisa sebagai penghantar listrik, walaupun ini bentuknya inverter ya. Jadi kalau misalkan kayak panjenengan mau salah satu tidak nyetrum, itu harus salah satu dari kutub inverter ini, kutub outputnya ya, harus ditancapin ke ground sekuat mungkin. Lalu yang lain salah satunya lagi bisa dialirkan ke peralatan. Saya pernah coba kayak gini, jarak kurang lebih sekitar hampir 100 meter, dan untuk arus waktu itu ngangkat mesin pompa air di daerah pegunungan, ya, kampung saya sih Kayu, itu masih kuat. Jadi inverter ini yang satu saya tancapin ground, yang satu saya tarik karena kurang lebih sekitar 100 meter dan alhamdulillah masih kuat. Maklum untuk menghemat waktu ya, dan memang ya kalau lewat tanah kan nggak mungkin nyetrum. Ini lihat teman-teman baik-baik, ini kalau ditepegang sama kita nyetrum ini. Jadi saklarnya di sini ya, jadi saklarnya itu melewati tanah ya teman-teman. Jadi untuk jarak sekitar 4 meter penyampaian arus melalui jalur tanah itu sangat sempurna menggunakan inverter ya, sudah sangat sempurna. Sudah bisa mengangkat daya sekitar 300 watt karena cuma 1 ampere ya. Tapi saya belum ngukur sih berapa sih tegangan di sana ya, saya lupa. Kita cek dulu tegangan yang di sini. volt 230 volt ya. Jadi tegangan di inverter 230 volt. Oke, kelihatan. Sekarang saya cek tegangan di sini. Kayaknya dropnya jauh sih, cuma 114 ya. Dan mana ya? Dropnya
jauh karena bebannya tuh setrika ya, bebannya setrika. Kalau seandainya bebannya sekitar 182 kalau lewat tanah, tapi kalau ya maklum lah, ini karena cuma apa namanya, asal tancap teman-teman, asal tancap, turunnya gratis hampir separuhnya. Tapi kalau setrika dimatikan, wah, setrika dimatikan langsung gaspol teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan coba tarik kabel ini sejauh kabel yang sebelumnya lah, mungkin sekitar 10 meternya kayaknya lebih sih. Saya coba tarik sepanjang mungkin. Aduh, jatuh teman-teman. Sopo ketarik, hancur ini trial malah meledak ini nanti. Aduh, ciloko iki, ciloko. Harusnya 1 kilo dia masih bisa teman-teman, 1 kilo masih bisa mengantarkan listrik, tapi dengan catatan ronya harus mantap dan sumber dari sana misalkan semakin panjang maka voltase akan menurun ya, otomatisnya daya watt total itu akan menurun. Maka sebisa mungkin seandainya kalau panjenengan mau pasang dengan jarak misalkan sampai 1 kilo ya dari inverter ke titik tujuan dengan jalur netral melewati tanah, itu minimal harus output dari inverter kurang lebih sekitar 240 atau 250 ya. Jadi dengan 220 volt. Tujuannya apa? Supaya tidak hilang di jalan. Kalau tidak seperti itu, nanti keluar dari inverter 220 sampai di tujuan paling berapa guys? Kecuali mungkin kalau benar-benar gede ya, ininya apa, groundnya bagus lah, groundnya benar-benar top markotop, harusnya sih turun tapi ya sedikit lah, kabel itu harus besar. Ini kabel saya tuh trial kecil teman-teman, 0, berapa ya, sampai segini, ini sekedar untuk dicoba aja. Ini jarak kurang lebih sekitar, ini lebar hampir 10 meter ya, hampir 10 meter. Ini susah nih. Ayah lagi ngapain nak? Hah? Ayah lagi ngapain? Kota. Hah? Kota. Coba salam dulu. Itu sama YouTube. Ini di sini. Itu ke paman. Hai gitu. Hai. Aska. Aska.
pinter ngocek, belum sekolah tapi udah pinter ngocek. Emang nama kamu siapa? Aska. Aska siapa? Aska Rizky Widianto. Oh, Aska Rizky Widianto. Awas ya. Adalah. Oke teman-teman, inverter akan saya nyalakan. Ya, inverter akan saya coba nyalakan. Ini kabel yang buat ke tanah saya masukin ke sini. Ini udah saya tambahin ketokannya. Tarik, itu udah ada lampu dan kipas di ujung sana. Saya coba nyalakan inverternya, apakah bisa nyala dengan jarak segini ya. Wih, jos, berhasil teman-teman. Itu beban kecil. Akan saya coba gencet dengan beban setrika ya, apakah masih bisa nyala dengan jarak segitu. Mari. Putaran kipas ya kencang teman-teman. Jadi cek kipas ini daya hampir sekitar 40 watt. Lampu ya kencang, tapi ini masih mati ya. Oke, mati. Saya coba nyalakan. Oh, nyala terus, tapi ini listrik langsung drop ya, mungkin karena apa, yang jelas tuh karena kabelnya kurang besar ya, terus lagi groundnya juga kurang sempurna. Tapi pada dasarnya sebenarnya sih kita bisa memodifikasinya ya gitu. Oke, $217. ini beban kipas apa? Beban gosokan nyala 131. saya coba naikkan. Mati ya. Berapa? 98. 119. 138. 149. Kalau cuman kipas doang ini kenceng banget teman-teman. Kipas langsung drop sih. Seperti biasa teman-teman, saya akan coba demokan dari sini. Kiranya kurang biar lebih ini ya, lebih real. Aduh. Nah, ya. Di situ bisa dicek ada beban kipas, kemudian lampu dan beban apa namanya, beban setrika ya. Sekarang saya coba sembari cek secara detail berapa sih daya yang apa, arus yang dikeluarkan dari aki.
keluarkan dari aki ya. Ini tang ampere saya jepitkan ke salah satu kutub aki. Di sini dalam artian adalah jalur realnya, dan ini kutub yang masuk ke tanah. Berapa yang dikeluarkan? Coba ya, saya tempelkan ya, 17 ampere. 17 ampere. Jadi begitu jalur netral saya sambungkan ke tanah, dan di sana ada beban kipas setrika sama lampu nyala, langsung tertuju arus yang tadinya anggap aja hanya untuk stainless sekitar 1 watt atau 1 ampere lah ya, katakanlah 1 ampere. Ini nggak nyampe 1 ampere sih, ini sistem 12 paling sekitar 0,8 volt 0,8 ampere. Ini langsung naik menjadi 17 ampere, atau dengan total daya kisaran 17 kali 24, 2 kali 24 ya, hampir 400 ya. Bener sih om, bener teman-teman, bisa dicek di kamera. 17,3 ampere dikali 24 volt. Lepas di sana lampunya mati, saya pasang, lampunya nyala, harus naik menjadi 17 ampere 24 volt. Ini saya coba praktekin juga ya. Bisa dicek, di sini ada percikan listrik, dan di sana lampunya kedip-kedip. Nah ini kalau saya yang pegang, ini kalau saya yang pegang ini enggak, ini nyetrum, ini saya yang sebagai perantara. Nyala, lepas, mati, lepas, nyala. Wah enak banget, kayak mainan anak kecilnya. Enteng teman-teman, tak kira berat. Wah. Itu dia teman-teman konten kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat video ini. Like dan dislike bagi yang suka ataupun tidak suka, subscribe atau tidak subscribe nggak masalah. Untuk yang menonton saja kami sudah amat sangat terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, angel banget sih Ki. Kejeron mau sih gelem aku ya. Gantian bilang, kasih makan. Hah? Ini dia teman-teman, kameramen kita langsung kecabut.